Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aulia Aziza dengan NIM 112411815. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja keuangan, struktur modal, dan risiko keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang telah saya analisis sebagai dasar pengambilan keputusan proyek PT Garuda Food. Garuda Food merupakan salah satu perusahaan manufaktur makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan penjualan, namun juga sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan risiko usaha. Garuda Food dengan kode saham GOOD menunjukkan kinerja usaha yang relatif positif hingga kuartal 3 pada tahun 2025. Penjualan bersih meningkat menjadi sekitar 9,44 triliun dengan produk makanan ringan sebagai kontributor utama. Dalam analisis kinerja keuangan, saya memilih menggunakan beberapa rasio selama periode 2022 hingga 2024. Yang pertama ada rasio risiko likuiditas, tentunya current ratio, di mana current ratio selalu berada di bawah 1 dan bahkan turun tajam menjadi 0,35 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan belum mampu menutupi kewajiban jangka pendek, sehingga risiko likuiditas tergolong sangat tinggi. Yang kedua ada risiko profitabilitas. Saya memilih ROA dan ROE. ROA meningkat dari 7,12% menjadi 8,15% dan ROE naik hingga 17,15% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perusahaan sangat cukup efektif menghasilkan laba meskipun peningkatannya relatif terbatas. Selanjutnya ada efisiensi, di mana saya memilih total aset turnover atau TATO, di mana TATO ini stabil di kisaran 1,4 kali. Artinya pemanfaatan aset belum sepenuhnya optimal dan masih berpotensi ditingkatkan. Secara umum, kinerja keuangan perusahaan ini cukup stabil, namun likuiditas menjadi perhatian utama. Selanjutnya analisis struktur modal, di mana struktur modal yang saya pilih adalah debt ratio, debt to equity ratio, dan times interest earned. Pada tahun 2022, lebih dari 50% aset perusahaan dibiayai oleh hutang, di mana hal ini mencerminkan struktur modal yang cukup agresif. Pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan penurunan risiko utang. Namun pada tahun 2024 risiko utang kembali meningkat seiring kebutuhan pendanaan ekspansi. Meskipun demikian, nilai TIE yang berada di atas 5 kali menunjukkan bahwa perusahaan masih sangat mampu membayar beban bunga. Ini berarti penggunaan utang masih dalam batas wajar dan terkendali. Analisis risiko keuangan, terdapat 3 risiko yang saya pilih. Yang pertama ada risiko likuiditas, di mana current ratio yang rendah menunjukkan potensi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada risiko leverage atau struktur modal, di mana ketergantungan pada utang membuat perusahaan rentan jika laba menurun atau kondisi ekonomi sedang memburuk. Yang ketiga ada risiko profitabilitas, meskipun laba relatif stabil, peningkatannya belum signifikan sehingga perusahaan sensitif terhadap kenaikan biaya operasional dan bunga. Selanjutnya ada Resiko-resiko ini perlu dikelola secara terintegrasi agar tidak mengganggu keberlanjutan usaha. Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: yang pertama ada memperbaiki likuiditas melalui pengelolaan modal kerja dan penjadwalan ulang utang jangka pendek. Yang kedua ada menjaga keseimbangan struktur modal dengan membatasi utang baru dan memanfaatkan laba ditahan. Yang ketiga ada meningkatkan profitabilitas dan efisiensi aset sebelum melakukan ekspansi lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, PT Garuda Food memiliki kinerja keuangan yang cukup stabil, namun perlu fokus pada pengendalian risiko likuiditas dan struktur modal agar keputusan proyek di masa depan dapat berjalan lebih aman dan berkelanjutan. Sekian presentasi analisis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.